Kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal wafa. Pertama-tama dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang mana diantaranya yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di pengajian yang insya Allah barakah ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengajarkan kita apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan mulai pengajian tentang beberapa hukum Allah dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Muslim. Kepada Ustadz Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, monggo kita sami bertasbih, bertahmid dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah sangat kenikmatan, wabil khusus kenikmatan hidayah kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keluarga dan sanes-sanesipun. Kita mugi nyuwun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat salam kita dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun membawa ar-risalah, yaitu ajaran agama Islam yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan singkat ini, mari kita ini pengajian sebelum puasa ini. Jadi puasa insya Allah libur dan disambung dengan pengajian setelah ba'da atau sama-sama dengan tarwih kita. Nah, topik sekarang ialah tidak banyak, itu hanya mengatakan bahwa di Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum Allah. Nah, di sini saya akan mengambil dari surat Al-Isra 23 sampai 39, yang di situ ada kira-kira 18 atau 20 hukum Allah yang ada di situ. Hitungannya itu bisa lebih atau bisa kurang tergantung menghitungnya. Itu ada yang menghitung di round up kan, atau hanya menghitung secara teliti. Nah, sebelum itu kita harus ingat sebetulnya agama Islam itu apa gitu. Definisi Islam. Slide pertama, Mas. Definisi Islam menurut Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan nabinya, nah itu ada di dalam surat Al-Kahfi 110 yang sering saya sitir sebab itu merupakan intinya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya tentang agama itu seperti apa, katanya kamu ada agama baru, apa enggak ada keistimewaannya. Lalu beliau disuruh mengatakan ini oleh Allah SWT, ada dalam surat Al-Kahfi 110. Ana basyarum mitlukum. Saya itu orang seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya saya diberi wahyu. Intinya annama ilahukum ilahu wahid. Ilahmu, Rabbmu, Tuhanmu hanya satu, yaitu Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih,
siapa yang menginginkan berjumpa dengan Robnya, dengan Tuhannya di akhirat nanti, falyamal amalan solihah, harus berbuat amal soleh. Lalu setelah itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai musyrik atau ada ilah-ilah atau Rabb lain kalau kita beribadah kepada Allah. Jadi hanya 3 intinya. Pertama, tauhid. Agama Islam adalah tauhid. La ilaha illallah itu. Lalu kedua, amal soleh. Amal soleh itu adalah inti daripada agama. Agama yaitu amal soleh. Itu. Coba tidak dikatakan di sini harus beragama, tapi harus falyamal amalan solehah. Lalu ketiganya diulang lagi, jangan musyrik. Hanya satu aja. Maka saking pentingnya tauhid itu sampai di sini diulang itu. Tauhid hanya satu, la ilaha illallah. Lalu nomor 3-nya, jangan musyrik. Sekali-kali jangan musyrik. Nah ini soal jangan musyrik itu banyak sekali. Yaitu nasihat ketika tentang seperti pernah kita sebut di sini, the 10 Commandments of Islam itu di dalam surat Al-An'am 151 sampai 53 itu seperti itu. Allah tusyriku bi syai'a, sama. Di sini di dalam surat Al-Isra 23 juga begitu. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah mewajibkan kepada kamu, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Itu hanya satu. Lalu ini yang pertama, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu harus berbuat baik. Nah, sampai pada ayat 33 disebut zalika mimma auha rabbuka minal hikmati. Itulah yang sebagian daripada yang diwahyukan kepadamu dari hikmah-hikmah itu. Wala taj'alallahu ilahan akhar, jangan sampai membuat Tuhan lain. Dan itu ulang lagi. Batul qafi jahannama malumam madhkura, kamu akan dimasukkan ke neraka jahanam gitu. Jadi tauhid dan musyrik. Nah, mari kita lihat. Di sini penting sekali bahwa setelah kita disuruh tidak musyrik dan disuruh hanya mengaku hanya ada satu Tuhan, itu hukum nomor 2 atau hikmah nomor 2 ialah birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Saking banyaknya kita harus berhutang budi kepada orang tua, makanya kita tauhid. Lalu di mana-mana kalau orang memberi nasihat juga seperti itu. Ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya juga begitu. Nah, tauhid itu jangan musyrik, tauhid. Lalu birrul walidain. Ketika itu di dalam surat Al-An'am juga begitu. Tul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alla tusyriku bihi syai'a. Jangan musyrik gitu. Jadi hanya satu aja. Wabil walidaini ihsana. Kedua orang tuamu berbuat baik gitu. Itulah. Itu. Dan soal Allah itu hanya satu, itu amat sangat diprioritaskan. Sehingga kita dengar dan kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah pada Hujjatul Wada, haji terakhir beliau, itu memang beliau hanya satu kali haji itu, beliau mengatakan diantaranya, ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai para manusia, Tuhanmu hanyalah satu. Ulangi lagi. Inna rabbakum wahid. Lalu, kullukum min Adam. Kamu sekalian itu anak turunnya Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu terbuat dari debu atau lumpur. Nah, itu. Lalu, ulang lagi bahwa yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Di sini mengatakan bahwa supaya orang Arab itu jangan terlalu berbangga atau supaya orang non Arab itu jangan kecil hati, beliau mengatakan walaisa li'arabiyyin wala a'jamiyyin fadlun illa bittaqwa. Orang Arab tidak lebih mulia di sisi Allah daripada orang non Arab illa bittaqwa, kecuali takwanya. Ini. Jadi pertama wahid, kedua takwa. Nah,
saking pentingnya birrul walidain sehingga pada surat Al-Isra 23, 24 dan sebagainya itu diulang-ulang sampai secara mendetail. Wabil walidani ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Nah, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi begini, itu nomor 23 itu ya, ayat 23 itu. Kalau kedua orang tuamu sudah tua atau salah satu sudah tua dan itu dalam satu rumah dengan kamu, dalam pemeliharanmu, kamu jangan sekali-kali mengatakan itu aduh, kata kasar jangan gitu. Wala tanharhuma, jangan sampai membentak kepada kedua orang tua itu. Jadi ini amat sangat detail itu karena amat penting. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang karim, yang baik, yang halus gitu. Itu saking pentingnya hingga ini diberi detail secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Sehingga kita kalau kita lihat sinetron itu kan agak khawatir itu ada anak-anak membentak orang tuanya itu dan sebagainya. Nah, kalau orang Jawa kan sudah terang itu. Kalau anak dengan orang tua itu biasanya disuruh boso pakai bahasa lain. Kalaupun tidak boso, itu juga tetap hormat. Kalau ngomong itu tetap hormat. Itu tidak berani membentak orang tua atau mendelik dengan orang tua. Lalu ini sangat amat penting dan ini di dalam wasiat-wasiat atau hukum itu ada tadi dalam surat Al-An'am 181 juga begitu, di wasiatnya atau wasiat atau apa wanti-wantinya Luqmanul Hakim juga begitu ada. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahlin. Jadi para manusia itu disuruh supaya berbaik kepada orang tua supaya mereka itu amat sangat susah, wahnan ala, susah satu susah dua itu untuk memelihara kita. Lalu nomor 3-nya wahfidz lahuma janahadz dzulli ya wanar rahmah. Wahfidz lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kamu itu rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah atau berdoalah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kita kecil. Nah, itulah jadi amat sangat pentingnya sehingga detailnya diberikan dalam Al-Quran itu. Wahfidz lahuma janahadz wa qul lahumā qawlan karīmā. Oke. Dan yang kita penting itu kalaupun kita masih dan kedua orang tua ada, kita memandang dengan rasa kasih sayang sambil dalam hati berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara itu. Atau kama rabbayani shaghira itu. Jadi di sini disebutkannya waqul rabbirhamhuma, katakanlah ya Allah sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil itu. Saking pentingnya. Jadi ngomong-ngomongnya harus baik. Kalau kita masih hidup dengan kedua orang kita atau salah satu, itu kita harus sangat menghormat. Kalau kita punya makanan diprioritaskan gitu. Lalu kalau umpama toh mereka sudah wafat keduanya, kita harus banyak berdoa untuk mereka. Gitu. Jadi ini tanda bahwa kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Gitu. Oke, selanjutnya Mas. Lalu kalau kita punya rezeki itu apa? Wa ati dzal qurba haqqahu. Kalau kita punya rezeki, kita harus berbagi kepada kerabat-kerabat yang dekat. Jadi kalau kita umpamanya diberi rezeki berlebih itu, sebelum memberikan kepada orang lain, kita lihat saudara-saudara kita yang dekat siapa yang
memerlukan uluran tangan kita itu. Sebab bersedekah, memberikan bantuan kepada kerabat dekat itu ada 2 pahalanya. Pertama, pahala sedekah itu sendiri, dan kedua pahala silaturahim, pahala menyatukan rahmat, jadi silaturahim itu. Kedua pahalanya itu. Sehingga mungkin ada yang kepada orang lain itu baik, tapi kepada saudaranya sendiri itu cetil, util, bakhil dan sebagainya, itu juga ada itu. Apalagi ini jelek sekali kalau biar disebut orang yang dermawan kepada orang lain gitu, tapi kepada saudaranya kikir, pelit, bakhil, kedekut dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Dalam Al-Qur'an sebutkannya itu pertama, wa'atidal qurba haqqahu, berikanlah kepada kerabat kita hak mereka, itu bantuan kalau memerlukan. Lalu siapa lagi? Wal miskin, dan orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan untuk lai kalimatillah, dalam perjalanan fisabilillah itu. Jadi kepada kerabat kita yang miskin dan yang keluar. Lalu kedua, orang-orang miskin. Wabnis sabil, jadi orang dalam perjalanan. Nah, terhadap orang miskin itu sampai-sampai kalau kita bakhil kepada orang miskin itu kita bisa kehilangan agamanya. Sebab dalam surat Al-Ma'un yang menjadi ikon daripada Muhammadiyah itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia orang yang menghardik anak yatim. Lalu nomor 2-nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memperhatikan memberikan makan kepada orang miskin. Itu jangan sampai kita kecil, bakhil gitu. Sebab Nabi mengatakan, sudah memberikan garansi, orang yang banyak bersedekah tidak akan jatuh miskin. Dalam hadis disebutkannya mana koso malu abdin min sodaqoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba hanya karena dia bersedekah. Bersedekah lalu berinfak sebenarnya tidak akan berkurang itu. Sebab nanti akan diliru, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti sekarang atau nanti. Biasanya malah di dunia diganti, di akhirat insya Allah kalau kita memberikannya dengan ridha, dengan rela dan ikhlas, akan juga mendapat pahalanya gitu. Jadi jangan sampai kita jangan kehilangan agama gitu. Kita diwanti-wanti. Gitu. Lalu nomor 6-nya, tapi kalau kita punya harta jangan suka membazir. Diteruskan dalam ayat ini, wala tubadzir tabdiro, dan kamu jangan boros seboros-borosnya gitu. Jangan boros gitu. Wala tubadzir tabdiro. Lalu disebutkannya perumpamaan orang yang mubazir, yang sering memboroskan hartanya itu hal-hal yang kurang baik itu apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sehingga orang-orang yang membazirkan hartanya itu bagikan teman-temannya setan. Ya sama dengan setan, jadi setan tuh. Makanya kalau kita ingin melihat setan, jadilah temannya. Itu bakhil, membazir, nanti boros-boroskan, lalu kita jadi temannya setan, bisa melihat setan itu seolah-olah. Tapi apa? Wa kana syaiton lirabbi kafuro. Dan ingatlah, setan itu amat sangat ingkar terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Hati-hatilah, jangan sampai kita membazir itu. Membazir itu banyak sekali artinya. Kalau kita wudhu itu cukup airnya, jangan sampai habiskan air berapa gayung hanya untuk wudhu. Apa itu dipakai tangan kita untuk membersihkan jika atau wajah kita dan sebagainya. Tapi jangan membazir beberapa gayung itu. Cumeh air itu murah di Indonesia, wah itu nggak boleh itu. Lalu umpamanya kita masih bersama orang tua kita, lalu kita akan pergi mencari nafkah, itu ya
baik-baiklah ngomongnya dengan orang tua gitu. Itu di dalam ayat nomor 28 disebutkannya wa imma tu'ridun anhum tiqa rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulam maisura. Jadi kita izin pada orang tua gitu. Pak, saya mau pergi mencari rezeki gitu. Dan sebagainya itu. Sebab ada hadis mengatakan ridho Allah fi ridhol walidaini. Allah akan ridho kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita. Keridhoan orang Allah itu tergantung dari keridhoan orang tua. Kalau orang tua kita sakiti, yaitu Allah tidak akan ridho. Nggak akan mungkin. Doa pun tidak akan dikabulkan. Sebab kita berbuat jelek kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik gitu. Itu jangan sampai kita mau mencari rezeki dari orang tua kita, lalu kita ngomongnya, wah, Bapak nggak perlu tahu kita mau kemana. Pokoknya Bapak kan dapat uang dari saya. Lah, itu anak yang durhaka itu. Itu malin kundang itu. Anak yang durhaka itu. Dengan orang tua itu apa itu? Lalu tanya, mau kemana nak? Anu Pak, ini mau mencari rezeki. Oh ya, ya saya doakan lah. Itu mendapat ridho dari orang tua. Kalau ditanya, mau kemana? Kok pagi-pagi sudah siap? Wah, nggak tanya. Oh, itu namanya ya itu anak durhaka, anak durhaka. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita jadi seperti kita. Lalu nomor 8-nya begini. Allah juga mengatakan kamu jangan bakhil, jangan pelit. Diumpamanya kan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Itu jangan sampai kamu menjadikan tanganmu itu dikalungkan ke lehermu. Jadi ini saking pelitnya nggak mau memberikan kepada orang lain. Tapi apa? Wala tabsudha kullal basti fatak muda malu memaksuro. Tapi jangan kamu biarkan itu terbuka. Nah, jadi jangan sampai kebablasan kamu memberinya. Nanti kamu akan jadi orang yang tercela dan menyesal gitu. Jadi jangan sampai nggak perhitungan. Jadi pokoknya harus diperhitungkan tuh. Namun kalau kita memberi berinfak itu harus pertama lillahi ta'ala, ikhlas, dan jangan dikewar-kewarkan. Gitu. Jangan dipamerkan sampai itu seolah-olah tangan kanan kita memberikan infak, tangan kiri kita tidak tahu. Itu kan tidak mungkin ya, sebab itu satu badan. Itu seolah-olah jadi saking dirahasiakannya gitu. Jadi jangan sampai kita malah ngendok satu kampung kurung kabeh petok-petoknya itu. Naudzubillah min dzalik gitu. Lalu selanjutnya Allah juga sudah mengatakan bahwa ada orang yang diberi kelonggaran rezeki, ada yang tidak. Jadi terimalah dengan baik gitu. Itu di dalam surat nomor 30 juga begitu. Bunyinya begini, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu ya Allah, itu memberikan rezeki yang banyak kepada yang disukainya sekehendak Allah itu dan mengurangi. Jadi ada yang rezeki banyak, ada yang sedikit itu. Allah itu maha tahu, maha melihat, maha melihat apa ibadah, maha melihat abid atau hamba-hambanya. Beliau tahu siapa yang diberi rezeki banyak tapi tidak syukur, siapa yang diberi rezeki kurang tapi tetap sabar. Dan Allah maha tahu. Sehingga intinya kalau kita dilalahnya diberi rezeki banyak, kita harus banyak bersyukur pada Allah SWT. Kita kebetulan jadi pegawai atau jadi apa gitu ya. Lalu kita tamatan universitas gitu. Lalu kita mendapat alhamdulillah rezeki banyak. Itu jangan sombong, jangan mengatakan, wah ini kan karena saya lulusan luar negeri. Kalau saya lulusan universitas bergengsi, itu jangan.
benar kita lulusan luar negeri atau lulusan bergengsi universitasnya, tapi sama-sama kita mencari rezeki, Allah ada yang memberikannya dengan rezeki gampang, ada yang sama-sama tapi rezekinya kurang. Jadi dari mana rezeki itu? Ya dari Allah itu. Jangan sampai kita itu namanya musyrik sudah. Rezeki dari universitas saya, bukan. Tapi rezeki dari Allah kebetulan karena saya tamatan luar negeri umpamanya, atau tamatan universitas ini. Tapi semuanya dari Allah. Sebab ada orang sama-sama tamatan dengan saya, tapi dilalahnya kok tidak dapat rezeki sebaik saya umpamanya begitu. Jadi syukur bahwa kita diberi rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah gitu. Kalau kita diberi rahmat itu jangan terus pecicilan kemaki. Wow, ini kan saya karena saya usahanya keras itu. Itu kan di sini inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Nah, itu jangan sampai kita lalu ngaku-ngaku, wow itu karena begitu. Jadi semua rezeki yang kita dapat harus kita syukuri. Tapi kita juga wajib untuk mengatakannya gitu. Ya, mengatakannya jangan diam-diam aja mengatakannya, tapi jangan sampai pamer. Alhamdulillah saya mendapat rezeki. Nah, itu harus disyukuri gitu. Lalu nomor 10-nya ini penting juga, sebab itu kadang-kadang orang itu merasa takut melarat karena banyak anak. Lalu kadang-kadang tindakannya itu sampai-sampai membahayakan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu disebut ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Membunuh dalam arti kata yang biasa atau arti istilahan gitu. Khosyata imlaq, takut miskin. Sebab Allah mengatakan begini, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sayalah atau Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu juga. Jadi bukan orang lain, tapi saya, Allah mengatakan begitu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kalau kamu sampai membunuh mereka itu adalah kesalahan besar. Itu termasuk umpamanya orang-orang yang itu menggugurkan kandungan, itu khawatir harus banyak anak itu kesalahan besar itu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik gitu. Jadi jangan sampai kita takut miskin karena kita punya banyak anak. Itu Allah yang akan memberi rezeki kepada anak-anak kita. Oke, itu jangan sampailah kita. Jadi ada juga benarnya berkeluarga berencana. Sebab bukan kita takut tidak bisa memberikan anak, tapi supaya kesejahteraan anak kita, supaya anak kita itu lebih berkualitas. Itu boleh saja gitu. Tapi jangan sampai terus ada kandungan lalu digugurkan. Kandungan lagi digugurkan. Naudzubillah min dzalik gitu. Lalu nomor 11. Wah, nomor 11 ini amat sangat penting. Sebab apa? Saya juga wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati zina juga tidak boleh, apalagi melaksanakan atau melakukannya. Innahu kana fahisyah. Zina itu amat jelek, wasa asabila, dan itu jalan yang paling jelek gitu. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik zina itu. Jangan sampai itu kita itu melakukan zina. Zina itu bukan hanya zina seks saja, tapi juga zina mata. Kalau mata kita buat untuk hal-hal yang kurang baik, melihat yang kurang baik, yang tidak seharusnya dilihat kita lihat. Zina tangan itu enggak karuan gitu. Zina mulut, ngomongnya enggak karuan, itu zina juga. Lalu zina pikiran, yang ngelamun, ngelantur itu. Apalagi ngelantur yang hal-hal yang naudzubillah min dzalik, yang mesum-mesum, naudzubillah min dzalik, itu juga termasuk zina. Tapi yang terang, kalau zina yang seks itu jangan sekali-kali mendekat. Ngomong-ngomong ya janganlah. Omong-omongan itu
jangan hal-hal yang menuju ke esek-esek itu. Jangan sampai itu. Naudzubillah. Itu namanya orang kampungan lah begitu. Jangan sampailah gitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, dan jelek sekali jalan itu. Itu sudah terbukti zina itu mentransmitkan, menyebarkan AIDS, ya AIDS, menyebarkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Naudzubillah min dzalik itu. Kalau Bapak sering nonton film itu, dulu ada bintang film Amerika yang terkenal waktu tahun 60-an itu, 70-an itu, Rock Hudson. Wah, gagah. Dia seorang gay, LGBT lah gay. Tapi akhirnya juga badannya digerogoti penyakit AIDS-nya. Naudzubillah min dzalik. Itulah, jangan sampai kita meniru kaumnya Nabi Lut. Naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita mendekati zina. Zina yang seks atau zina yang non seks seperti tadi, zina tangan, zina ngomong dan sebagainya, zina mata dan sebagainya. Itulah. Ya. Nah, itu wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang itu juga kalau bisa hindarilah. Harus dihindari. Lalu nomor 12-nya, jangan kita membunuh orang-orang yang diharamkan Allah, ya wala taqtulu wala taqtulu nafsa illati haramallahu illa bil haq. Jadi pada ayat 32 itu, kamu jangan membunuh jiwa yang Allah hormati kecuali ada alasannya. Faman qutila mazluman, siapa yang ada orang yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna li waliyyi sultana, wali, maka walinya atau orang yang mendapat warisnya itu sudah mendapat hak untuk membalasnya. Apa itu hak untuk membalas? Jadi qatl, ya, kalau an-nafsa bin nafsi itu, kalau dibunuh ya bisa bunuh. Tapi ya, fala yusrif fil qatl, jangan kamu enggak karuan kalau membunuh. Jadi jangan hanya beras-beras membunuh itu. Innahu kana mansura, orang itu akan ditolong gitu. Kalau baik-baik itulah. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh seenak perutnya membunuh orang itu. Sebab dalam Al-Quran sebutnya mengqatal nafsan fa'kan nama qatl nafsa jami'a. Siapa yang membunuh seorang itu seperti membunuh orang sedunia, orang semuanya gitu. Jadi an-nafsa bin nafsi. Jadi jiwa dengan jiwa dibunuh itu jangan sampai kita itu membunuh seenaknya. Tapi bukan hanya orang yang dibunuh, tapi cuma hanya menebang pohon seenaknya, itu sama dengan membunuh nafas, jiwa, menembus barang yang hidup. Sebab pohon-pohon itu juga hidup sebetulnya, mereka hidup itu. Jadi jangan seenak perutnya kita menebang pohon banyak. Itu. Jadi kita jangan sampai kita seenak perutnya menebang pohon. Apalagi kalau kita sedang ikhram itu memetik pohon, itu juga kena dam nanti, kena hukuman itu. Oke, saya. Nah, lalu nomor selanjutnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Nah, ini nomor 13 begini, jangan sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu dewasa gitu. Jadi banyak sekali kan anak yatim ditinggal mati, lalu pamannya itu menghambar-hambaran harta anak yatim itu. Naudzubillah min dzalik. Wa ma ya'kuluhum illan nar. Kalau kita sampai memakan harta anak yatim itu bagaikan kita memakan api di perut kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang baik itu illa billati hiya ahsan. Yang baik itu begini, anak yatim kan tidak tahu apa-apa. Lalu hartanya kita yang disuruh memelihara, kita umpamanya investasikan.
kita belikan barang yang baik atau emas-emasan atau kalau besar ya rumah atau bukan. Nah itu investasikan. Nah ketika anak itu sudah besar, investasi itu insya Allah sudah baik, sudah banyak dan sudah membuahkan hasil, kita berikan kepada anak yatim itu. Ini yang paling baik. Itu yang disebut illa billati hiya ahsan. Jadi jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Itu kita investasikan. Jadi kita kelola harta itu seolah-olah itu punya kita. Memang iya, sebab kita yang punya tanggung jawab gitu. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia dewasa. Kebanyakan kan sebaliknya, kita seenak perutnya memakan harta anak yatim. Tapi insya Allah tidak kita, sebab kita akan tahu betapa dosanya gitu. Nah, itu. Lalu nomor 14-nya, ini juga bisa di jereng-jereng lagi. Wa'afu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Wa'afu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, sebab janji itu akan dimintai pertanggungan jawab. Gitu. Jadi kalau kita sudah berjanji, ya harus tepati. Sebab apalagi kalau berjanji untuk datang, untuk membayar sesuatu, bayarlah. Gitu. Innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan dimintai pertanggungan jawab. Gitu. Jangan sampai kita tidak janji mau datang, tidak datang, nggak memberitahu. Janji mau datang, mengatakan insya Allah itu harusnya datang itu. Tapi dia tidak, kalau dia tidak mau datang bilang insya Allah enggak datang, itu yang insya Allah yang salah itu. Insya Allah itu dengan perasaan semoga dapat izin dari Allah, itu kita harus datang. Nah, kalau kemudian tidak datang karena apa? Memberitahu. Begitu juga kalau belum bisa membayar, ya kita memberitahu bagaimana kok belum bisa membayar, kita janji kapan lagi. Wa'afu bil ahdi innal ahda mas'ula itu. Jangan sampai kita itu tidak menepati janji. Lalu nomor selanjutnya itu bukanlah takaran itu. Wa'afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa'aful kaila idza qiltum. Kalau kamu membuat ukuran takaran itu, maka harus ditepati. Cepatkan. Kalau menakar 1 liter ya 1 liter, jangan sampai kurang itu. Wow, full kaila idza qiltum. Nah, tepatilah, sempurnakanlah takaran ketika kita menakar. Lalu selanjutnya wazinu bil qistosil mustaqim. Dan kalau menimbang harus dengan yang benar. Itu jangan 9 on dikatakan 1 kilo. Bagus sih. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu baik dan lebih baik itu akibatnya gitu. Jadi jangan sampai kita menipu timbangan, menipu takaran itu. Mungkin orang yang ditipu tidak tahu, tapi Allah selalu melihatnya. Sebab kalau kita punya prinsip ihsan, yaitu ihsan itu berlaku baik, yang kita berbuat seolah-olah kita melihat Allah di muka kita. Itu prinsip ihsan. Tapi sekarang kan Allah tidak kita lihat. Tapi harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita, perbuatan kita. Itu prinsip ihsan. Kalau bahasa aslinya, anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaroka. Jadi kalau kita tidak melihat Allah sekarang, yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Itu jangan sampai kita itu ngapusi orang lain. Sebab kalau ngapusi orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Lalu nomor 17-nya begini. Kita itu jangan ikut-ikutan aja, nggak tahu apa-apa, pokoknya ikut. Kalau bahasa Arabnya yang terkenal itu taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma itu meniru membabi buta. Ya, orang buta juga boleh. Taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma itu taklid itu meniru membabi buta. Jadi pokoknya
pecah gesang derek sopo itu nggak boleh itu dalam Al-Quran gitu. Sebab di dalam Al-Quran yang tadi di ayat nomor 36 begini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berbuat yang kamu tidak tahu. Sebab apa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya mata atau pendengaran pendengaran atau telinga, wal basara dan penglihatan atau mata, wal fuad atau hati nurani itu apa? Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan aja. Itu nggak boleh itu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak tahu, jangan. Gitu. Nah, sebab taklidul a'ma itu amat sangat berbahaya. Itu. Jadi kalau ikut-ikutan, ada orang begitu, lalu ikut-ikutan. Tanya kenapa kalau begitu? Nggak tahu. Nah itu. Lalu nomor 18 begitu ya. Kita itu jangan sampai sombong. Jangan sampai kita berlaku sombong. Itu ada dalam surat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berlaku di sini tamshi itu berjalan di muka bumi dengan petentengan, pecicilan. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak akan bisa menembus bumi atau bisa setinggi gunung. Jangan kecicilan lah, jangan kemaki, jangan sombong, takabur. Kamu tidak mungkin bisa menembus bumi, menembus bumi seperti bor ke bawah itu. Wa tablughal jibala tula dan tidak akan bisa setinggi gunung itu. Nauzubillahi min dzalik itu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang seperti itu tuh akan amat sangat dibenci Allah itu. Jangan sampai kita takabur, enggak boleh. Sebab apa? Sebab takabur atau sombong itu dosa pertama di alam dunia, di alam jagat, di alam semesta. Itu siapa yang takabur? Iblis. Iblis ketika disuruh hormat kepada Nabi Adam nggak mau oleh Allah. Dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin. Allah membuatnya dari lumpur dan saya dari api gitu ya. Jadi nggak mau hormat. Tasjud itu hormat. Sudah hormat nggak mau gitu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia gitu. Makanya dosa yang paling jelek itu dosa takabur, sombong gitu. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi nafsihi dzarratum minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa takabur. Sedikit saja rasa takabur itu enggak bisa masuk surga. Alhamdulillah. Takabur itu sifat Allah. Kita enggak boleh memilikinya. Itu, ya. Takabur, sifat Allah. Ya. Jangan, makanya ini yang penting sekali. Jangan sombong. Itu tadi, kalau kita bekerja, mendapat rezeki banyak, mengatakan, wah ini karena saya pintar, karena saya lulusan luar negeri, enggak boleh itu. Itu seperti zamannya Korun. Korun itu dulu temannya Nabi Musa sebetulnya, tapi karena berbangga diri, akhirnya ya jadi orang jelek itu bisa kaya itu karena usahanya, nggak boleh. Lalu setan itu mbahnya setan, iblis, itulah pembuat dosa pertama di semesta alam itu. Itu. Lalu yang nomor 2, Adam itu mengingkari perintah Allah. Itu. Kalau setan itu takabur, kalau Adam dosanya mengingkari perintah Allah. Itu dulu, kamu jangan dekat-dekat pohon ini ya, jangan makan buah itu ya. Tidak diberitakan sebabnya, tapi hanya disuruh. Lalu dibujuk oleh setan, akhirnya oleh iblis, akhirnya makan, akhirnya menyesal. Itu. Lalu
Semuanya ini kalau sudah ditutup dengan ayat 39 yang mengatakannya begini. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang diwahyukan kepada kamu dari hikmah. Jadi perintah sebetulnya wajah hukum itu disebutkannya hikmah. Sebab apa? Hukum itu akhirnya akan membawa kebaikan. Macam hikmah ya. Tadi berbuat kepada orang tua harus jangan sampai mendekati zina, itu juga hikmah baik-baik. Lalu ditutup dengan dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang diwahyukan kepada kamu, sebagian daripada diwahyukan kepada kamu dari rahmat, dari hikmah Allah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Diulangi lagi. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai membuat rob lain, Tuhan lain selain Allah. Makanya jangan musyrik itu. Diulang lagi karena saking pentingnya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai membuat di sisi Allah itu Tuhan lain. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Kamu akan dimasukkan ke neraka jahanam, tercela dan penuh penyesalan, tidak akan dapat rahmat. Itulah jadi kalau orang yang musyrik itu. Inilah dari surat Al-Isra 23 sampai 39 yang merupakan kira-kira ada 18 atau berapa itu hikmah atau hukum Allah yang marilah kita laksanakan ketika kita melaksanakan bulan puasa dan seterusnya itu. Jadi intinya jagalah tauhid, itu. Jangan sampai musyrik, itu penting sekali itu. Dan lain-lainnya adalah akhlakul karimah, pelaksanaan akhlakul karimah, itu menjaga ini, menjaga itu akhlakul karimah. Yang sebetulnya takwa itu adalah pengamalan daripada akhlakul karimah, pengamalan iman yang intinya adalah pelaksanaan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang nomor satu itu jangan musyrik itu. Kalau sudah beda Allah, ya satu saja memang nggak ada lainnya. Dan lain-lainnya akhlak dengan orang-orang lain. Dan inilah semoga kita bisa melaksanakannya, apalagi insya Allah kita akan datang sampai ke bulan suci Ramadan yang kita semoga bisa berpuasa imanan wahtisaban sebagai iman dengan baik, memohon ridho Allah semata itu. Semoga yang sedikit ini ada gunanya untuk kita sebagai dasar untuk melaksanakan puasa, yang puasa itu adalah intinya la'allakum tattaqun. Semoga kita bisa mendapat derajat takwa itu. Kita lakukan dengan takwa untuk mendapat derajat takwa yang lebih baik. Semoga ada gunanya. Kalau ada salah dari saya, kalau benar itu dari Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, insya Allah sudah Jakarta sudah azan ini. Semoga tidak ada pertanyaan, karena hanya pengulangan aja untuk kita lebih menjadi muslim dan muslimah yang kafah, yang menyeluruh. Insya Allah. Amin. Amin. Mangga. Nyon ngapunten menawi wonten kelepatan amargi badhe siam. Monggo sami melaksanakan siam kanthi imanan wahtisaban. Halo. Oke. Halo. Dinasan Watashiwa. Mbak Ju, Mas Diana, Mbak Indun. Itu ada Sita juga ya. Halo Mas Diono. Mas Diono ini ada. Mas Diono selempangnya. Selempang terus ya. Selempangnya belum. Selempangnya copot dulu. Selempangnya ada lim mbak ya, dilim.
selembangnya. Enggak. Oke. Itu ada Mas di Diono, dunia. Tetap selembangnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Monggo sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam. kita lihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono. Omepan. Ya. Boleh Atika, boleh Ya, Naila, sama Watashiwa. Enggak ada Watashiwa ya. Watashiwa Sakurata enggak ada ya. Sakurata tanggal tua. Mas Muridan ora keton ki ya. Iya ini. Ngaji, lebih ngaji. Mbak Naila, hei. Wih, Apa? Terus. Iya. apa itu? Ini kaya nggonku. Untuk Nervan. Ini padha. Iya padha, jendelane padha. Padha. Pesan ngene Bang. Kuwi terawis kuno kuwi. Pembagian. Terawis kuno. Salat. Ya baju. Itu suaramu kok ngono. Apa? Suaramu serak. Iya, aku apa pilek karo atuk. Oh. Wingi Iya, pas kurang turu kuwi, kurang istirahat. Iya. Jalan barang wingi. Pas nang ndi ngono macet, nang Bogor macet. Nailah, Elia. Iya. Mas Diono, selempangnya Mas Diono. Ya. Bisa Nah, dah. Lah satu tak cetok iki. Nah, Latihan jalan. Alhamdulillah. Mbak Iya, Tata iya, iya. sehat ya. Mas Bo segera. Ya kan saya itu loh. Iya. Ya. Sapa maning ki sing mentungul Oh aku ora. Mbak Zu ada Mbak Zu tadi. baju. Mbak Zama masih hilang. Ora ilang. Nangol. Iya. Ya wes, maaf lahir batin arep puasa. Wes mudah-mudahan. Puasane enake melu sing Setu apa Minggu ki ya. Senin. Enake puasa Senin Kemis. Nek ra puasa Daud. Mana sing Minggu. Alhamdulillah aku wis tahu 3,5 bulan ya, Cit. Daud 3,5 bulan alhamdulillah. Ya aku tahun wingi puasa Daud. Aku puasa Sinora, puasa Daud. Nah, aku kan lara bar stroke. Kalau dokter iku ora entuk poso, tapi aku ya nekat puasa Daud. Asal Daud Yusuf ya. Ayo. Terus nyaure Senin Kemis. Menadi Makarim ayo. Apa? Siapa kuwi Daud Yusuf. Tinimbang Nadiem Makarim. Ayo. Wes jan serak karuan kabeh saiki. Nah, iya rancangan undang-undang madrasah ki ra ono ya, Cit. Nah iya. Madrasah itu sudah nggak ada di rancangan undang-undang sistem Nah, berak gendeng kuwi wong. Hilangi undang-undang. Iya. Iya kuwi. Ora Ya, genah wes. kuwi. Sing Ora genah sing kuwi apa sing kaine sing ra genah. ya kae ya kuwi. Fir'aun. Nggih. Nggih, kalau mulai nggih. Ya, teman-teman. Ya. Nggih. Alhamdulillah